pertama dulu, ini adalah nukilan yang dikutip ya dari kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah karya Imam Ibnu Qayyim. Nukilan-nukilan ini. Yang pertama, la umri, kata mereka. Laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayrtu tarfi baina tilkal ma'alimi. La umri, demi yani aku bersumpah, laqad tuftul ma'ahida, sungguh aku telah berkeliling ke semua al-ma'ahid, ma'had, pesantren-pesantren, perguruan-perguruan, kullaha, semuanya, ya. Wa sayrtu tarafai baina tilkal ma'alim, dan aku berjalan tarfai baina tilkal ma'alim, berbolak-balik di antara al-ma'alim, bangunan-bangunan tersebut atau pesantren-pesantren tersebut. Falam ara, lalu aku tidak melihat, illa, kecuali, wadi'an kaffa ha'irin, kecuali wadi'an, orang yang meletakkan, kaffa, telapak tangannya, ya, ha'irin, yang kelihatan bingung, ala dzaqani, di dagunya. Jadi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dzaqanin. Itu maknanya orang yang meletakkan telapak tangan di dagunya kayak orang bingung begini. Jadi kayak orang bingung. Jadi yang belajar ilmu kalam dan yang semisal dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya para salaf, seperti itu keadaannya. Au qari'an sinnan nadimi, atau yang qari'an sinnan nadimi, menggigit jari karena penyesalan. Nadim, menyesal. Nah, seperti itulah ungkapan mereka selama ini belajar namun bingung, gitu. Ya, karena salah. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan para as-salaf. Maka Syekh mengatakan, hadhihi tariqatu, inilah jalan, allati yaqulu anha, ya, yang berkata tentangnya, innahu ma wajada illa wadi'an kaffa ha'irin ala dzaqani, ya, tidaklah mendapati kecuali orang bingung yang meletakkan tangan di dagunya. Hadza laysa 'indahu ilm, dan ini menunjukkan mereka tidak punya ilmu. Nah, au akhar, atau yang lain mengatakan qari'an sinna nadimi, menggigit jari karena tidak karena menyesal gitu belajar selama ini. Dan banyak orang-orang tobat ya, seperti Imam Ghazali termasuk di antara imam-imam, termasuk nanti sebagiannya disebutkan Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini dikenal dengan Imam Al-Haramain. Ya, nanti ada perkataan beliau di sini. Baik. Li'annahu, kenapa mereka bingung dan menyesal? Li'annahu lam yasruk tariqas salamati abadan, karena mereka tidak menempuh jalan keselamatan selamanya. Ya. Baik. Ini tidak diketahui siapa yang mengatakan, tapi dinukil di antara salah seorang ungkapan dari mereka, orang-orang yang sesat, yang menyesali kesalahan, menyesali yakni belajar selama ini. Terus War-Razi wa min kubaraihim yaqul, dan juga Razi ini Fakhrur Razi, di antara pembesar mereka dari kelompok ulama-ulama ahli kalam, termasuk ahli kalam ini maksud filsafat gitu saja gampangnya. Yaqulu, mereka mengatakan, atau dia mengatakan, ini ungkapan puisi ya kawannya. Ya sebenarnya enak kalau dibaca itu. Seperti ini, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyati min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu. Akhirnya semua. Walam nastabid min bahthina tula umurina,
siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Nah, gitu kan. Tapi ini ungkapan penyesalan. Penyesalan mereka selama ini mempelajari ilmu kalam, ilmu yang sesat menyimpang. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Nihayah, akhir dari iqdamil uqul, mendahulukan akal. Akhir dari mendahulukan akal dalam beragama itu iqalu adalah iqal. Iqal itu yang mengikat kepala, ruwet. Ya. Coba lihat akidah mereka kan ruwet. Akidah yang ruwet. Ya kan? Seperti dalam menetapkan sifat saja. Kalau kita ahli sunnah sudah Allah tetapkan di Quran, sudah tetapkan. Mau masuk akal mau tidak, apa yang ditetapkan oleh hadis, sahih hadisnya tetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, kan enak. Kalau mereka ruwet, harus akal dulu main. Seperti untuk menetapkan sifat hidup Allah atau sifat iradah Allah atau sifat-sifat dari Allah harus akal dulu, muter-muter dulu. Kemarin sudah kita sebutkan, adanya makhluk, adanya alam semesta ini menunjukkan sifat iradah. Kalau kita ahli sunnah bukan itu. Kenapa disebut iradah? Karena Allah dalam Quran menyebut Allah memiliki sifat iradah, berkehendak. Sudah selesai. Kalau mereka enggak, apa ya yang pas? Oh, adanya alam semesta menunjukkan sifat iradah. Sifat apa? Qudrah. Adanya keteraneka-ragamannya ya makhluk menunjukkan sifat iradah katanya. Takhsisul makhluqat, keanekaragaman makhluk kata mereka itu menunjukkan sifat iradah. Jelas ya? Adanya makhluk alam semesta semua ini menunjukkan sifat qudrah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Kalau kita tidak begitu. Kenapa kita tetapkan Allah memiliki sifat qudrah, iradah? Karena ada ayatnya, ada hadisnya, sudah. Lalu keteraturannya yang ada pada makhluk menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Nah, adanya qudrah, iradah dan ilmu ini menunjukkan sifat hidup bagi Allah. Hidupnya Allah harus memiliki penglihatan, pendengaran dan kalam bicara. Ditetapkanlah sifat itu. Jadi ruwet begitu. Orang awam kalau langsung nggak akan bisa paham itu. Kok bisa ada sifat iradah alasannya dari ini? Kenapa sifat ilmu kok diambil dari keteraturan makhluk? Kadang nggak nyambung, nggak masuk. Ya. Itu mereka karena mendahulukan akal tadi. Maka di sini kata siapa? Razi. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ya, akhir atau puncak daripada beragama dengan mendahulukan akal itu iqalu, keruwetan, ruwet. Apalagi akalnya yang dipakai akal yang mana? Akal siapa? Kan akal orang tidak sama coba. Kemampuan berpikir, daya nalarnya kan beda. Gitu. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Dan kebanyakan sa'i, usaha al-alamina, yakni maksudnya manusia adalah dhalalu, kesesatan. Karena salah belajarnya tadi. Yang kasihan itu ikhwan, mondok lama-lama puluhan tahun, pulang-pulang pondok malah jadi majnun, jadi gila. Kan eman waktu, eman. Tapi kalau ilmu syar'i benar, insya Allah sedikit belajar, waktu mungkin hemat, tapi insya Allah langsung Allah berikan hidayah pemahaman. Banyak kejadian di saudara-saudara kita yang awalnya sesat menyimpang ya, mondok lama-lama, namun yang diajarkan khurafat, yang diajarkan doa-doa itu namanya, yang diajarkan malah yang diajarkan cara-cara sihir, cara-cara dukun. Pulang-pulang malah kebal bacok, tidak paham ilmu syar'i. Nah, yang dipelajari sihir, yang dipelajari yakni kesesatan. Ya. Yang dipelajari mujarobat. Ya, dikir sekian kali, tahan nafas, nanti akan begini, amalannya akan begitu. Ya, dibaca ayatnya sambil tidak nafas. Atau baca wirid ini sekian kali, dibaca, diwiridkan setiap pagi petang. Nah, itu yang dimaksud wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Warwahuna,
fi wahsyatin min jusumina wa arwahuna, dan ruh kita fi wahsyah, pada wahsyah, kesendirian atau keterasingan, min jusumina, dari jasad-jasad kita. Kenapa? Karena ilmunya sesat, tidak membahagiakan ruh. Ilmu yang sesat tidak membahagiakan jiwa. Ya, jiwa tetap gelisah gitu. Maka tetap saja jiwa dianggap fi wahsyah. Wahsyah itu pada kesendirian, keterasingan. Ya, wa ghayatu dunyana adan wa wabalu, sehingga wagayah, puncak atau tujuan atau akhir dari dunia kita ini adalah ada ini siksaan, ya. Maksudnya siksaan bisa maknanya siksaan yang tidak ada kebahagiaan, siksaan batin, siksaan jiwa. Wabalu, wabal, ya, wabal itu ya penderitaan atau pikiran yang rusak dan semisal. Bencana lah istilahnya. Jadi ujung-ujungnya ngaji malah bawa bencana gitu dalam hidup. Walam nastafid, dan tidak bermanfaat min bathina, dari pembahasan kita tula umurina, sepanjang hayat kita dalam belajar. Semuanya sia-sia, yang dipelajari sesat karena siwa, kecuali an jama'na fihi qila wa qalu, yang kita pelajari, yang kita kumpulkan pada pelajaran itu hanyalah qila wa qalu, katanya, nggak jelas. Nah, jelas ya apa yang dipahami, bisa yang dipahami ini perkataan siapa? Ar-Razi. Berikutnya, thumma yaqul, lanjut Ar-Razi masih filsafat wal manahija falsafiyah, ya, dan manhaj, metode filsafat. Famma ra'aituha, maka aku tidak melihat, ya, tidak melihat tasfi alilan, tasfi mengobati alilan, penyakit kebodohan maksudnya. Ini malah tambah bodoh. Gitu. Ilmu itu kan, ilmu itu obat apa? Obat alil. Alil itu penyakit kejahilan. Jelas ya? Jadi ilmu kalam itu bukan mengobati kejahilan, malah nambah, ini kayak salah obat, malah tambah bodoh gitu mempelajari ilmu kalam. Taib, mana tadi? Alilan wala tarwi ghalilan, juga tidak menghilangkan yang haus, ya apa? Tidak menghilangkan dahaga. Tidak menyembuhkan penyakit kejahilan, tidak menghilangkan dahaga. Dahaga yakni artinya keinginan untuk mendapat ilmu. Wajadtu aqrabat turuq, dan saya mendapati tobat akhirnya. Dan saya mendapati aqrabat turuq, jalan yang benar adalah tariqu al-Qur'an atau tariqal Qur'ani, yaitu metodenya Al-Qur'an. Ini berkaitan apa khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, metode ahli sunnah. Nah, aqra'u fil isbat, maka saya pun membaca di dalam penetapan sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian juga firman Allah, ilahi yas'adul kalimut thayyib, naiklah kalam yang baik, naik betulan, naik kepada Allah, di mana menunjukkan Allahnya ada di mana? Di atas. Tadinya kan mereka ini yang bingung ini tadinya menolak sifat Allah di atas itu. Ya, yang diikuti sekarang oleh para ustaz-ustaz ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah. Berarti Allah yang tidak ono. Nah, ini akidah dulu yang orang-orang yang pada bingung dulunya, taubat bahkan. Jelas? Wa aqru fin nafi, adapun saya aku membaca di dalam penafian sifat Allah, yaitu laisa kamitsli syai'. Dinafikan sifat keserupaan oleh makhluk, tetapkan dan nafikan. Tetapkan kalau Allah punya sifat dan nafikan keserupaan dengan makhluk. Itulah hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah al-jamu bainan nafi wal isbat, menggabungkan antara penetapan dan penafian. Wala yuhituna bihi ilman, dan juga Allah berfirman, tidak ada yang meliputi Allah ilmu makhluknya. Jadi makhluk nggak ada yang bisa meliputi Allah
Lalu kata Ar-Razi, perhatikan, wa man jarraba mithla tajribati, maka siapa yang mencoba seperti percobaanku, ini tobat, tinggalkan ilmu kalam, kembali ke akidah salaf, arafa mithla ma'rifati, dia akan tahu apa yang aku ketahui. Ya, banyak berjamaah yang dulunya imam-imam besar dalam kesesatan, namun taubat di akhir hayatnya, rata-rata di akhir hayat, karena panjangnya perjalanan mereka dalam kesesatan. Ya, seperti Imam Ghazali. Adapun masalah Imam Al-Juwaini ini, ada, kalau ana dengar dari Syekh Fauzan Habibullah, kalau menurut Syekh Fauzan, Imam Al-Juwaini memang dia akidahnya Asy'ari, ya, fikihnya fikih Syafi'i, kemudian di akhir hayatnya taubat kepada akidah salaf, dan dia disebut Al-Haramain karena memang tinggal waktu itu menjadi mufti di Hijaz, di Haramain, di Mekah di akhir hayatnya. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan, isyarat diantaranya Syekhul Islam, sebenarnya Al-Juwaini ini bukan taubat kepada salaf dari akidah yang menyimpangnya dari akidah mentakwil sifat, tapi kepada tafwid justru. Sebagian ulama mengatakan tafwid. Tafwid kemarin mufawwidah, menyerahkan apa? Makna sifat kepada Allah, dan ini lebih sesat dari akidah-akidah yang tahrif tadi. Nah, sebagian begitu ya, walau alam ala kulli hal, namun pernyataan di antara Syekh Fauzan seperti itu yang anda dengar, bahwa beliau tobatnya Al-Juwaini ini kepada akidah salaf, ya, dari akidah ahli kalam mentakwil sifat kepada akidah salaf. Sebagian mengatakan bukan kepada akidah salaf yang kita kenal selama ini, kenal bukan, tapi justru kepada akidah tafwid. Baik, kita baca lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ahaula'i naqulu ana tariqatuhum a'lam wa ahkam. Apakah kepada mereka-mereka ini kita katakan bahwa metode mereka a'lam wa ahkam? Tidak pantas mereka disebut a'lam wa ahkam. Kan kata mereka bahwa tariqatus salaf itu apa? Aslam, namun tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Apa pantas kata Syekh Utsaimin? Artinya tentu tidak pantas. Bagaimana orang yang kayak bingung begitu, mereka ngaku sendiri bingung dalam kebingungan, dalam kesia-siaan, disebut a'lam wa ahkam. Baik. Alladhi yaqul, apakah pantas orang yang seperti itu dikatakan a'lam wa ahkam, yang mengatakan, nah ini baru, ini ungkapan al-qail di sini siapa? Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, ini perkataan Al-Juwaini yang disebut dengan Imam Al-Haramain. Ya. Apa katanya? Ini juga penyesalan dia. Nah, cuman sekali lagi tadi, kalau menurut Syekh Fauzan dan banyak ulama lain, tobatnya ke akidah salaf. Sebagian lain mengatakan bukan ke akidah salaf, tapi ke akidah tafwid, mentafwid sifat. Ya. Baik. Apa kata Juwaini? Inni atamanna, sesungguhnya aku atamanna, berharap, an amuta, untuk mati, ala aqidati, di atas aqidah ajaiz, orang-orang yang lemah Naisaburah, yaitu Naisabur. Artinya maksud orang-orang lemah Naisabur itu maksudnya ahli sunnah, kaum Naisabur, ahli sunnah maksudnya. Ya. Jadi Imam Al-Juwaini ini dia aslinya itu orang Juwain, sebuah wilayah di daerah Naisaburi, negeri Khurasan. Naisabur, Khurasan. Ya. Ayah beliau ahli sunnah, ikhwan. Ayahnya Al-Juwaini ini ahli sunnah. Itu bernama Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, ulama dan fuqaha, dia salah seorang ulama fuqaha Naisaburi ahli sunnah. Nah, Al-Juwaini di akhir hayatnya dia gitu, ya, aku berharap, aku ingin mati di atas akidah Naisabur.
orang lemah Naisabur. Wal aziz, perhatikan di sini, wal azizu min awamin nasi. Maksudnya orang lemah ini maksudnya orang awam manusia yang akidahnya lurus. Yatamanna nahu ya'ud ila al-ummiyat. Maksudnya dia berharap kembali kepada golongan orang-orang biasa saja. Bukan imam tapi orang biasa, bukan imam tapi sesat, maka ingin menjadi orang biasa saja tapi selamat. Itu maksudnya. Percuma aku imam tapi sesat gitu. Itu maksud. Dia berharap mati di atas akidah orang-orang awamnya Naisabur yang memang akidahnya lurus. Ya. Taib. Hal yuqal innahu a'lam wa ahkam. Apakah pantas dikatakan mereka ini, kata Syekh Utsaimin, a'lam wa ahkam? Aina ilmu? Mana ilmu alladzi indahum, yang disebutkan mereka punya ilmu? Begitu aja mereka bingung sekarang. Fatabayyan anna tariqat tafwid tariqun khati'un. Maka jelaslah bahwa metode tafwid adalah metode yang sesat. Li'annahu yatadammanu thalatha mafasid. Karena terkandung 3 kerusakan kemarin. Apa yang pertama? Takdzibul Quran. Yang kedua tajhil ar-rasul. Yang ketiga istitalatal falasifah. Ya, mendustakan Quran konsekuensinya. Karena Quran menjelaskan segala sesuatu, sementara akidahnya tauhid mengatakan dikit-dikit wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Ya, seolah Al-Quran tidak menjelaskan. Demikian pula Rasul dianggap bodoh, karena kalau Rasul ditanya misalnya menurut akidah tauhid ketika, ya Rasul apa maksud tangan Allah? Wallahu alam. Rasul pun kan gitu konsekuensinya. Berarti menganggap Rasul bodoh. Yang ketiga istitalatul falasifah, membuat kesempatan untuk membuka pintu bagi kaum falasifah, ya, untuk mengotak-atik agama ini. Ya. Taib. Wa anna alladhina qalu inna tariqata salafiyyat tafwid kadzabu 'ala salaf. Dan orang yang mengatakan bahwa metode para salaf adalah tafwid, ini mereka dusta atas nama salaf. Cuman mungkin perlu dirinci kemarin ya. Kalau tafwid yang dimaksud secara bahasa artinya menyandarkan kaifiyat sifat kepada Allah, maka ya kita memang begitu akidah ahli sunnah. Tapi kalau tafwid yang artinya menyandarkan apa? Yang salah itu, yang sesat, menyandarkan makna sifat. Jadi apa turun Allah? Apa arti turun? Wallahu alam. Turun nggak tahu, turun ya tahu turun maknanya. Tapi bagaimananya, nah itu yang kita sandarkan ilmunya kepada Allah. Bal hum yuthbituna al-lafdha wal ma'na. Perhatikan ikhwan lafaz ini. Akan tetapi atau bahkan justru mereka ahli sunnah akidah salaf justru menetapkan lafaz dan makna. Perhatikan. Lafaz turun, lafaz wajah, lafaz tangan mereka tetapkan, maknanya juga ditetapkan. Apa itu turun, apa itu wajah Allah, apa ditetapkan. Yang mereka serahkan kepada Allah ilmunya apanya? Kaifiyat dan hakikatnya. Maksud hakikat itu bagaimananya. Taib ikhwan, ketika kita mengatakan, perhatikan ini, kaifiyat sifat-sifat Allah, karena kita tidak tahu, Allah tidak sebutkan, Nabi juga tidak sebutkan ya. Kita seolah menafikan kaifiyat. Betul? Ini menafikan kaifiyat bukan berarti Allah tidak memiliki kaifiyat. Hati-hati. Bukan itu maksud kita. Yang kita serahkan kepada Allah atau yang kita nafikan kaifiyat itu bukan kita meniadakan kaifiyat. Kita yakini Allah punya kaifiyat, sifat itu punya, cuman kita tidak tahu. Ya. Mesti sesuatu kan zat, sifat mesti ada kaifiatnya. Itu pasti. Cuman kita tidak tahu itu maknanya. Jadi bukan berarti menafikan kaifiyat maknanya, yang mengingkari kaifiyat sifat. Lah, semua sifat ada kaifiatnya, betul tidak? Ada semua sifat di muka bumi ini. Kalau kita menetapkan adanya zat, adanya sifat, ya berarti pasti ada kaifiat. Cuman kita tidak tahu. Karena Allah dan Rasul tidak menyebutkan kaifiat sifat. Ya. Taib.
Maka perhatikan ahli sunnah yusbituna lafdha wal ma'na wa yuqarrirunahu, dan menetapkannya. Nah, dan wa yashrahunahu bi awfa syarhin, dan menjelaskannya bi awfa syarhin, sebaik-baik penjelasan. Jadi dijelaskan Allah punya sifat ini, lafaznya kita tetapkan, Allah punya wajah misalnya. Lalu apa makna wajah ya diketahui gitu. Ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah la yuharrifuna wa la yu'attiluna. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak yuharrifuna, mentahrif dalam kata mereka mentakwil, tidak, wala yu'attilun, tidak juga mengingkari, wa yaquluna, dan mengatakan ahli sunnah itu bimakna nusus kama aradallah. Jadi ahli sunnah wa yaqulun mengatakan, yakni meyakini bimakna nusus, sesuai dengan makna nas dalil-dalil, kama aradallah, sebagaimana diinginkan oleh Allah. Jelas ya. Contoh istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy menurut ahli sunnah maknanya apa? Bimana 'ala 'alaihi, naik tinggi di atas. Laisa ma'nahu istaula, bukan maknanya menguasai sebagaimana kata mereka ahlul kalam. Biyadihi misalnya, ahli sunnah mengatakan yadun haqiqiyatun, tangan hakiki, walaisatil quwwah, walaisatil quwwata wa ni'mah, bukan kuat dan nikmat, bukan. Demikian. Masalah mereka nanti mau nuduh mujassimah, menyerupakan, itu kan tuduhan. Kalau tuduhan bebas, siapapun boleh nuduh. Ketika kita katakan Allah punya tangan hakiki, mereka katakan kita menyerupakan dengan makhluk, memang itu akidah mereka. Ketika mereka mengingkari sifat Allah, alasannya karena takut menyerupakan dengan makhluk. Maka orang yang menetapkan sifat seperti ahli sunnah, mereka akan tuduh melakukan tasbih atau tamsil katanya. Itu terserah mereka, itu tuduhan. Seperti orang yang mengatakan taat kepada pemerintah, jangan mencaci maki pemerintah. Orang Khawarij akan mengatakan murjiah ini, murjiah, penjilat, penguasa dan semisalnya. Itu tuduhan, silahkan gitu kan. Cuman kita tahu ini akidah murjiah kayak gini, akidah tamsil ya seperti ini, kita paham, kita tahu. Dan kita bukan murjiah, kita tidak mentamsil, kita hanya berkeyakinan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh dalil. Jadi masalah tuduhan-tuduhan ini jangan dianggap. Seperti sekarang ada tuduhan katanya salaf ini seperti Yahudi ortodok. Ya kalau masalah jenggot seperti Yahudi, kalau memang itu kebenaran tidak masalah, sama dengan siapapun. Hatta mungkin jin, iblis, jenggotan pun ya tidak masalah. Jangankan dengan Yahudi, seadanya iblis jenggotan. Kalau jenggot syariat ya tidak masalah. Pelacur berjilbab, apakah umahat yang berjilbab enggak jilbaban karena sebab pelacur berjilbab semua? Ya itu bagus mereka, berarti kalau Yahudi seperti Salafi bagus, enggak masalah. Nurut syariat kan enggak masalah, silahkan. Itu konsekuensi yang batil seperti itu. Ketika orang kafir, sekarang kalau orang kafir berjenggot, apakah kita enggak jenggotan karena orang kafir telah berjenggot semua? Kan tidak demikian. Yang penting kita menjalankan syariat. Masalah sama dengan siapapun bukan urusan kita. Ya. Itu kan syariat Allah, syariat Rasul. Ketika para wanita sholat di masjid, di rumah lebih afdal, itu kan syariat. Bukan Yahudi, bukan, syariat Allah dan Rasul. Masalah Yahudi sama, itu urusan mereka. Gitu. Namun tujuannya apa mereka ngomong demikian? Untuk menjatuhkan bahwa ajaran kita ini sesat seperti Yahudi, kan itu tujuannya. Ya. Jadi dikritik, nggak punya jalan, akhirnya apapun dijadikan kritik. Sekarang ada lagi itu, santri, youtuber santri mengkritiki para ustadz, bahkan hampir semua ustadz disalah-salahkan baca kitabnya. Ya akhi, baca kitab salah bukan berarti orang ini goblok nggak ngerti ini. Cuman ada orang mungkin salah keceletut, salah baca. Ya, yang harusnya marfu dibaca nasab. Kalau tidak merubah makna, jangan terpengaruh kita menganggap ustadz ini sesat pemahaman dan manhajnya. Ya.
Kan mereka itu mengkritik ustadz yang salah baca kitab, yang mereka tuju bukan itunya, tapi nanti pemahamannya, sehingga seolah pemahaman ustadz ini sesat. Sementara dia yang katanya pintar baca kitabnya, walaupun ahli bid'ah, nanti dianggap untuk membenarkan ajarannya. Ini keliru seperti itu. Salah baca kitab loh, tidak merubah kepada makna dan tidak merubah kepada pemahaman seseorang. Cuman betul, ya harus pintar kita baca kitab, jangan salah. Cuman ketika disalahkan, dikritik baca kitab, tujuan untuk menjatuhkan manhaj, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Untuk melegalkan kebid'ahannya, misalnya, ini yang bahaya. Semuanya dikritik. Kata mungkin kalau ada Syekh Utsaimin pun dikritik, semua dikritik. Orang Arabnya pun dikritik gitu. Ya, baik. Kalau ada tulisan minal masjidi, lalu mungkin ada orang ustadz yang menyampaikan minal masjidu, kita percaya dia itu bukan tidak tahu. Jelas semua anak TK pun minal masjidi, mesti salah baca minal masjidah. Enggak fatal, enggak akan merusak kepada pemahaman para jemaah itu. Tapi seolah-olah dia yang kritik ini, seolah-olah pemahaman ustadznya salah, pemahamannya menyimpang sehingga harus ditinggalkan. Kan itu tujuannya. Baik. Kemudian fala tahrifa indahum wala ta'tila, dan ahli sunnah wal jamaah tidak mentahrif dan tidak menta'til. Jelas ya? Baik. Selesai. Ini pembahasan tentang tahrif. Pembahasan tentang tahrif. Sekarang wa min ghairi taqyifin. Ini pembahasan tentang min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Sekarang perkataan Ibnu Taimiyah min ghairi taqyifin, tanpa mentakyif. Baik, sebelumnya kan perlu kita bahas takyif secara bahasa artinya i'ta'u kaifiyah. Takyif i'ta' kaifiyatin li syai' muayyan. I'ta'u kaifiyatin li syai'in muayyan fi adz-dzihn. Itu takyif secara bahasa artinya gitu. Jadi membagaimanakan terhadap sesuatu yang tertentu di dalam pikiran. Membagaimanakan terhadap sesuatu yang tertentu di dalam pikiran. Itu takyif, membagaimanakan secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah syariat, takyif yakni wa an yaj'ala kaifiyatan li sifatillah. Itu yang membagaimanakan terhadap sifat Allah, atau huwa su'al an sifatillahi ta'ala fi bi kaif, atau dia yang bertanya tentang sifat Allah dengan pertanyaan bagaimana. Itu namanya takyif, membagaimanakan, itu maksudnya. Bagaimana wajah Allah? Nah, itu takyif. Tidak boleh. Kita tuh tidak boleh bertanya begitu. Bagaimana ya wajah Allah? Nggak boleh. Karena itu takyif. Atau memang kita membagaimanakan yani dengan menetapkan bagaimana terhadap sifat Allah. Misalnya wajah Allah itu bulat. Nah, itu takyif itu. Tangan Allah panjang 7 meter. Itu takyif. Ya. Kalau tamsil nanti beda lagi. Makanya bedanya tamsil dengan takyif itu, kalau tamsil ya dzikru kaifiyati sifat, menyebutkan bagaimananya sifat Allah, namun muqayyadatan bimumasil, dengan menetapkan, menentukan padanannya, keserupaannya. Tangan Allah seperti tangan saya, itu tamsil namanya. Adapun takyif enggak menyebutkan padanan. Ya, kalau takyif itu dzikru kaifiyati sifat ghairu muqayyadatin bi mumasil. Menyebutkan bagaimana sifat namun enggak menyebut padanan. Contoh, wajah Allah bulat. Kalau wajah Allah seperti saya, tamsil. Kalau wajah Allah bulat namanya takyif. Takyif. Itu bedanya.
Maka setiap tamsil adalah takyif, tapi tidak setiap takyif adalah tamsil gitu. Kalau dikatakan mana yang umum mana yang khusus, nah itu. Maka istilah lain ikhwan, istilah lain takyif ada dua macam. Satu takyif mutlak, dua takyif muayyan atau takyif muqayyad. Pertama takyif mutlak, yang kedua takyif muqayyad. Takyif muqayyad inilah yang disebut tamsil. Mudah-mudahan tidak bingung. Takyif ada dua. Takyif mutlak, itulah takyif mutlak. Yang kedua takyif muqayyad, itulah yang disebut tamsil tadi. Bedanya di mana tadi? Diikat dengan padanan atau tidak diikat dengan padanan. Kalau diikat itu namanya muqayyad. Kalau tidak diikat mutlak namanya. Tamsil mutlak. Jelas ya? Baik. Kita baca. Huwa takyif, Syekh mengatakan an tadhkura kaifiyatas sifat. Yaitu engkau menyebut bagaimana atau cara atau bentuk sifat. Walihada naqul, oleh karena ini kita katakan kayyafa yuqayyifu takyifan ay dzikru kaifiyatis sifat. Yani menyebut apa? Cara dan bentuk sifat. Wat takyif yus'al anhu bikaif, dan takyif juga adalah ditanya tentangnya dengan kata-kata bagaimana. Fa idza qulta mathalan, apabila engkau berkata misalnya kaifa ja'a Zaidun, bagaimana Zaid datang, taqul, engkau jawab raqiban, naik kendaraan. Berarti idzan kayyafta maji'ahu, berarti kamu telah membagaimanakan datangnya si Zaid. Yaitu apa? Datangnya apa? Pakai kendaraan, bukan jalan kaki. Nah berarti engkau telah mentakyif, membagaimanakan kedatangan si Zaid. Baik, contoh yang lain, kaifa launus sayyarah, bagaimana warna mobil? Abyad, putih. Maka fadzakartal laun, maka engkau telah menyebutkan warna. Ya, ini berarti telah menyebutkan bagaimananya. Ya, baik. Ahlus sunnah wal jamaah la yukayyifuna sifatillahi. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membagaimanakan sifat Allah, mustanidin, berpijak fi dzalik, pada hal tersebut, ila dalil sam'i wa dalil aqli. Perhatikan, sandarannya atau pijakannya adalah hal tersebut pada dalil sam'i. Sam'i itu apa ya kawan? Sam'i itu istilah lainnya naqli. Sam'i dalam tanda kurung antum tulis naqli. Arti sam'i yakni Quran dan sunnah. Sam'i secara bahasa artinya pendengaran, maksudnya wahyu. Jadi ada tiga istilah mungkin yang antum boleh tambahkan: sam'i, naqli, wahyu. Baik. Juga ahli sunnah berdalil dengan dalil akal. Dengan dalil akal atas dasar tidak bolehnya membagaimanakan sifat Allah secara akal. Loh, katanya nggak boleh berdalil dengan akal. Loh, ahli sunnah itu berdalil akal hanya sekedar menguatkan saja. Ya, kalau mereka enggak, mereka akal didahulukan. Jadi ahli sunnah tidak menafikan pendalilan akal, tidak. Ahli sunnah tidak mendahulukan akal di atas naql. Mereka enggak, takdim, mendahulukan. Makanya kata siapa tadi? Ar-Razi mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Itu. Ujung dari mendahulukan akal itu keruwetan. Gitu. Baik. Nah sekarang contohnya satu, dalil sam'i dulu dibahas oleh Syekh. Apa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil dari wahyu yang menunjukkan Allah itu tidak bisa dibagaimanakan?
Kalau dalil secara akal, jelas kita tidak bisa membagaimanakan Allah. Karena apa? Satu, Allah dan Rasul tidak menyebutkan bagaimananya. Yang kedua, kita belum pernah melihat Allah. Kalau sudah lihat, bisa kita katakan, oh Allah itu kayak begini, begitu. Kita belum pernah lihat. Atau yang ketiga, nggak ada yang serupa yang pernah kita lihat. Itu kan? Maka tidak bisa akal menetapkan. Taib. Amma dalilu sam'iyyu fa mislu qawlihi ta'ala. Ini dalil umum ya kawan ya, dalam surah Al-A'raf ayat 33. Membagaimanakan Allah berdasarkan ayat ini terlarang, tidak boleh berdasarkan surat ini, karena di dalam ayat ini Allah berfirman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, kalau itu syahidnya. Itu syahidnya. Dan engkau berbicara atas nama Allah apa yang engkau tak tahu. Berarti lancang kalau mengatakan bagaimana tentang sifat Allah, lancang karena Allah enggak menyebutkan. Dan kita baca, qul, katakan Muhammad, innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Sungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi, wal isma, dan juga dosa, wal baghya bighairil haqq, dan juga kedoliman dengan tanpa hak, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultanan, dan berbuat syirik yang Allah tidak turunkan bukti atas dasar tersebut. Lalu yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, wasyahid, apa syahid artinya kawan? Apa syahid di sini terjemahannya? Jangan antum terjemahkan saksi, jangan. Syahid segi pendalilannya. Syahid itu segi pendalilannya atas ayat ini terhadap masalah kita apa? Fi qaulihi ta'ala. Syahid itu bahasa Arab lainnya bisa wajhu dilalah, segi pendalilan. Yaitu firman Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Taib. Fa idza jaa rajulun, kata Syekh, apabila ada orang yang datang kepadamu, waqala, dan dia mengatakan, innallaha istawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy. Ala hadhil kaifiyah, dalam bentuk seperti ini. Allah istiwa dalam bentuk seperti ini. Ya, wa wasafa kaifiyatan muayyanatan, disebutkan bagaimananya. Allah istiwa tuh gini loh. Misalnya, atau begini. Misalnya, maka naqul, kita katakan sama orang tadi, hada qad qala 'ala Allah ma la ya'lam. Orang ini telah berbicara atas nama Allah yang dia tidak tahu. yakni orang ini telah melakukan dosa, mengatakan demikian. Ya. Allah turun ke langit dunia, turunnya itu kayak gini loh, celek misalnya. Berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Hukumnya dosa. Bahkan kalau menurut Ibnul Qayyim, dosa ternyata ada yang di atas kesyirikannya. Ya ini ngomong tentang Allah tanpa ilmu. Karena di sini diletakkan yang paling akhir, paling puncak. Kan Allah sebutkan dosa-dosa di sini. Terus bertahap-tahap sampai akhirnya syirik, sampai akhirnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ada kaul demikian dari Imam Ibnul Qayyim ya. Namun para ulama lain nggak setuju. Tetap dosa itu dosa yang paling besar ya kesyirikan, nggak ada. Adapun berbicara tanpa ilmu atas nama Allah bisa jatuhnya seorang kepada kesyirikan. Ya, jelas ya di sini. Contoh yang lain apa? Semua tangan Allah. Misal kalau tangan Allah seperti ini membagaimanakan, berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Hal akhbarallahu bi anna istawa ala hadhil kaifiyah? Lalu kita tanya kepada dia tadi, apakah Allah telah mengabarkan kepadamu kalau Allah istiwanya seperti yang kamu lakukan tadi? Yaitu. Al-jawab la, tidak. Nah, akhbarana Allah bi annahu istawa. Allah hanya mengabarkan kita, Allah hanya mengabarkan kepada kita dalam Quran bahwa dia, Allah itu istiwa itu saja. Walam yukhbirna kaifa istawa, dan Allah tidak mengkabarkan bagaimananya. Fanaqul, maka kita katakan hada takyifun
Ini adalah takyif wa qaulun 'ala Allah bighairi ilmin, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Oh, kok gitu kita dituduhnya apa? Mujassimah, musyabbihah, menyerupakan, orang kita mengharamkan. Mengharamkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena ini sebagian salaf berkata, idza qala lakal jahmi, apabila seorang Jahmiyah mengatakan kepadamu, innallaha yanzil ilas sama, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, kaifa yanzil, ya, bagaimana turunnya Allah? Faqul, katakanlah, kan Jahmiyah itu mengingkari ya sifat. Yani orang Jahmiyah itu kan mengingkari sifat. Kalau antum mengatakan kepada Jahmiyah Allah istiwa di atas aras, Allah turun ke langit dunia, itu mereka ingkari. Lalu kalau mereka tanya, bagaimana turunnya Allah? Kalau Jahmiyah nanya gitu, antum jawab seperti ini. Antum jawab seperti ini. Katakan, kata Syekh, wahai ahli sunnah, katakan kepada Jahmiyah itu yang nanya tadi, innallaha akhbarana anhu yanzil walam yukhbirna kaifa yanzil. Kita katakan, loh, kita hanya dengar kabar dari Allah kalau Allah turun, kabar dari Rasul kalau Allah itu turun, namun Allah dan Rasul tidak mengabarkan bagaimananya turun. Sudah beres perkara. Ente mau percaya munda terserah ente. Cuman kita katakan Allah hanya kabarkan Allah punya sifat ini, kita tetapkan, namun bagaimananya Allah tidak kabarkan, maka kita pun tidak berani mengkabarkan bagaimananya. Wahadihi qa'idatun mufidatun, dan ini adalah kaidah yang bermanfaat dalam membantah ahli bid'ah. Kan mereka akan melecehkan antum nanti ketika antum mengatakan Allah istiwa di atas aras. Lalu dia tanya, kalau Allah istiwa bagaimana istiwanya? Antum jawab, kita hanya tahunya Allah istiwa saja kok. Bagaimananya kita tidak tahu karena Allah tidak kabarkan. Kita yang mengimani apa yang Allah kabarkan. Jelas ya? Dalilun akhar minas sam'i. Contoh, dalil yang lain dari as-sam'i yang menunjukkan haramnya kita untuk mentakyif, membagaimanakan sifat Allah. Itu larangan kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Surah Al-Isra. Jadi berapa dalil jemaah? Dalil sam'i dari Al-Quran 2 saja. Satu Al-A'raf 33, yang kedua Al-Isra 36. Kalau nanti ada pertanyaan misalnya, mad dalilu sam'i ala nahi anit takyif, ma dalilu sam'i ala nahi anit takyif, antum harus jawab. Apa jawabannya, kawan? Mad dalilu sam'i ala nahyi anit takyif. Apa artinya? Harus paham dulu soalnya, ikhwan. Karena fahmu soal nisful jawab. Karena paham soal itu sudah punya separuh jawaban, tinggal cari separuh lagi. Tapi kalau soalnya sudah tidak paham, gimana antum mau jawab? Sekarang pertanyaannya apa? Mad dalilu sam'i ala nahyi anit takyif. Apa pertanyaannya? Apa dalil sam'i tentang larangan dari takyif? Al-jawab daliluhu minal Quran fi suratil A'raf wa fi suratil Isra. Nah, dalilun akharu minas sam'i, dalil yang lain dari sam'i, yakni dari wahyu, dari naqal Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu, dan jangan kalian ikuti ma laysa laka bi'ilm,
Coba antum baca ini. Dekatkan mic-nya, dekatkan mic-nya. ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى وإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب ترجم hadis Aisyah. Oh, طيب. Baca hadis Aisyah setelahnya ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwali laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahuri. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dari sejak malam telah sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dari min awal laili dari sejak malam wa awsatihi awal malam dan pertengahannya, terus awal malam dan pertengahannya wa akhirihi dan di akhirnya pantaha dan berakhir beliau fantaha dan berakhir beliau dengan witri ila sahri sampai sahur. Nah, taib hadis ini menjelaskan tentang waktu witir yang beliau dilakukan ya. Beliau pernah melakukan di awal waktu, pernah di pertengahan, bahkan juga di akhir. Namun yang afdal waktu witir afdalnya adalah diakhirkan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut tadi sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min zalika bi khamsin la yajri fi shay'in illa fi akhiriha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dari sejak malamnya 13 rakaat, witir dari beliau witir dari 13 itu. Beliau witir dari 13 itu dengan 5 rakaat. Tidak duduk di dalamnya kecuali di akhirnya. Baik. Ini menunjukkan salat witir Nabi yang 5 rakaat ya. Berarti kalau Nabi sholat 13 rakaat, berarti 5 rakaat witir. Nah, sisanya sholat apa? Bisa jadi sholat istiftah, sholat pembuka 2 rakaat, kemudian sisanya sholat lail, atau bisa jadi terkadang sholat qobliyah subuh dianggap itu, ya. Karena Rasul sholatnya adalah 11 rakaat, lah ini 13 berarti yang 2 ini apa? Nah, sebagian mengatakan dia sholat istiftah 2 rakaat. Nah, jadi kesimpulannya sholat witir yang 5 rakaat ini adalah sama dengan witir yang 3 tidak duduk kecuali yang apa di akhirnya. Jadi tidak ada tahiyat awalnya. Adapun witir yang 9 rakaat dan yang 7 rakaat itu nanti ada tahiyat awal di setiap rakaat ke-8 dan rakaat ke-6. Terus hadis berikut. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna raf'a as-sauti bi-dzikri hina yansurifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik
idza sami'tu. Itu judulnya apa? Bab dzikir setelah salat. Ya, apa? Bab dzikir setelah salat. Baca hadisnya. Wa fi lafzin ma kunna na'rifun qida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa berakhirnya salat dengan zikir. Apa hadisnya tadi? Dari Abdullah bin Ibn Abbas. Na'am. Terus anna raf as-saut, bahwasanya raf as-saut nomor diantum sama, tapi sama hadisnya ini sama. Jadi setelah witir itu langsung bab dzikir setelah salat ya. Ada kitab yang beda setelah zikir setelah witir itu bab khusyuk langsung. Nah, enggak apa-apa. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sauti bi dzikri, bahwasanya mengeraskan suara dengan zikir hina yansarifun nas, ketika selesai manusia min al-maktubah dari salat fardu, kana adalah dilakukan ala ahdi Rasulullah SAW pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus tambahkan lagi qala Ibnu Abbasin kuntu a'lam, ya. Nah, kuntu a'lam idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, dan saya dahulu tahu selesainya mereka sholat itu apabila saya mendengar suara gemuruh tadi. Ibnu Abbas, bisa jadi Ibnu Abbasnya masih kecil belum sholat tapi dia sedang main-main di masjid, jelas ya. Atau bisa jadi Ibnu Abbas memang sholat tapi di paling belakang. Jadi Ibnu Abbas mengatakan saya tahu mereka ini siapa? Rasul, para sahabat. Selesai sholat itu kalau saya dengar itu, dengar apa? Suara gemuruh apa? Zikir. Wa fil lafdin ma kunna na'rif in qada'a salati Rasulillah, tidaklah kita tahu, kami tahu selesainya salat Rasulullah SAW bitakbir, ya. Atau apa yang kita tahu dari selesainya salat Rasulullah dengan takbir. Taib. Hadis ini menunjukkan apa, ikhwan? Masyru'iyah, disyariatkannya zikir, ya, setelah salat, wajib maksudnya, dan perhatikan wastihbabu raf'is sauti bih, dan dianjurkan mengeraskan suara, ya. Maksud mengeraskan suara ini bukan dipimpin satu imam seperti kebanyakan orang-orang sekarang, tapi bergemuruh. Jadi setelah salat itu antum assalamualaikum, semuanya pada bertakbir. Astagfirullah, 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 mutassalam. Bergemuruh gitu. Tapi tidak teriak-teriak keras-keras, tidak, ya. Baik, kita ambil faedah misalnya. Yang pertama, fikih dari hadis ini, faedah dari hadis bahwa dianjurkan mengeraskan suara zikir, ya, setelah sholat, dan ini madhab mayoritas para ulama, ya. Justru mayoritas ulama
tidak menganjurkannya untuk mengeraskan, ya, mayoritas ulama. Wa dhahabal jumhur ila adam istihbab raf'is saut bi dzikr, ya, aqibis shalah. Nah, mayoritas ulama tidak menganjurkan mengeraskan suara zikir setelah salat, ya. Sementara Al-Imam Syafi'i membawa hadis ini kepada pemahaman apa? Kerasnya di sini adalah waqtan yasiran. Bukan terus zikir keras sampai selesai, tapi waktu yang sejenak saja, sebentar saja, sehingga orang tahu saja lafaz-lafaz zikir, la annahum jaru daiman, bukan menjaharkan secara terus-terusan. Ini madhab Syafi'i, ya, ini madhab Syafi'i. Taib. Namun ikhwan, maksud hadis ini apa gitu? Ya. Maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini, kalaupun ini benar gitu, keras dilakukan di zaman Nabi, maka fal qaul bi istihbabihi ba'da salam, yakni dilakukan setelah salam, dan masing-masing berzikir wahdah, yakni satu-satu masing zikir, ghair mutaqayyad bi ahad, bukan dipimpin oleh satu pimpinan. Sama kayak antum baca Quran di hari Jumat, nunggu imam datang baca mungkin surat Al-Kahfi misal, ya seperti itu, bergemuruh masjid, nanti imam datang sepi lagi, kan begitu. Nah, seperti itu. Amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yawm min ishtirak jama'atil masjid, adapun yang sebagian banyak atau kebanyakan orang sekarang berkumpul, yakni dalam satu bacaan, satu irama, ya, wa nagmatin wahidah fahada bid'ah. Ini bagian dari kebid'ahan. Jelas ya. Jadi bergemuruh masing-masing. Nah, itu berjemaah. Baik. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah tentang lafaz zikir dengan istilah takbir. Jadi takbir itu bukan berarti takbir Allahu Akbar saja, tapi takbir itu ada dua makna. Yang pertama, takbir maknanya zikir mutlak. Setiap zikir disebut takbir. Mau subhanallah disebut takbir. Alhamdulillah pun disebut takbir. Istighfar pun takbir. Yang kedua, takbir memang lafaz lafaz apa? Allahu Akbar. Nah, jadi dalam hadis ini pun bisa bermakna demikian. Ya. Baik. Kita ambil faedah sekali lagi dari hadis ini, dianjurkan zikir setelah salat, ya. Karena itu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengeraskan suara, ya. Namun mengeraskan suara masing-masing. Bukan dipimpin oleh satu imam misalnya. Kemudian faedah dari hadis adalah Ibnu Abbas saat itu kemungkinannya, ya, karena nggak jelas di sini Ibnu Abbas mendengar ini. Kemungkinan Ibnu Abbas saghiran lam yahduril jamaah. Bisa jadi Ibnu Abbas masih kecil dan tidak ikut sholat berjamaah dia, sehingga taunya selesai sholatnya mereka, ya, Rasul dan para sahabat, ketika kerasnya dalam takbir. Dan ini para jamaah sekalian menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis ketika masih kecil dan diriwayatkan saat sudah dewasa, ya. Ketika masih kecil lalu diriwayatkan pada saat sudah dewasa, yang dibolehkan. Jadi Ibnu Abbas mendengar suara Rasul dan para sahabat gitu, ya, di masjid, sementara dianya kharijul masjid, dianya di luar masjid. Atau kemungkinan kedua, Ibnu Abbasnya hadir salat berjamaah namun sufufuhu ba'idah, namun safnya jauh, gitu. Maka tidak tahu selesainya sholat Nabi kecuali dengan mendengar, yakni tahlil, ya, tahmid, dari shaf yang pertama. Nah,
Dan menjaharkan zikir ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Ya, tidak wajib harus dikeraskan begitu, tapi ini sunnah saja. Nah, terus hadisnya berikutnya siapa? Wa'an Warrad. Iya. Baik, saya baca. Wa'an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah qala. Dan dari Warrad maulanya al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Qala, dia berkata, amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah min kitabin ila Muawiyah. Amla, mendikte, alayya kepada saya, mengimla itu mendiktekan kepada saya siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Min kitabin, dari kitab, ya, ila Muawiyah, untuk Muawiyah. Ini surat, maksud kitab di sini untuk Muawiyah. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, menulis surat gitu. Lalu disuruh yang nulis siapa? Warrad maulanya. Surat ini diperuntukkan kepada Muawiyah, khalifah. Ya. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah menulis untuk sang khalifah yang isinya mengajarkan hadis, Masya Allah, ya. Yang menyampaikan hadis bahwa Nabi SAW membaca di dubur. Dubur ini jemaah kalau berkaitan dengan doa maknanya qabla salam. Tapi kalau dubur kaitannya dengan zikir, yang dimaksud adalah ba'da as-salam. Jadi dubur ini begitu maknanya. Dubur salat itu ujung salat, bisa qabla salam, bisa ba'da salam. Bagaimana membedakannya? Kalau urusan doa qabla salam, kalau urusan zikir ba'da as-salam. Setiap doa itu zikir, tidak setiap zikir itu doa. Itu Nabi membaca ini dia. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, thumma wafatu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik. Lalu saya pun berkunjung kepada Muawiyah setelah itu, dan ternyata Muawiyah memerintahkan manusia untuk membaca hal tersebut. Nah, ini pemerintah, ya, menganjurkan rakyatnya untuk membaca zikir sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada lanjutan lagi enggak? Wa fil lafdh, ya. Nah, wa fil lafdin kana yanha an qila wa qal. Dan lafaz yang lain ada tambahan hadisnya bahwa Nabi melarang untuk qila wa qala. Ini berkata qila wa qala artinya menyampaikan hal yang belum jelas. Qila wa qala, katanya. Wa idaatil mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Hadis idaatil mal ini jemaah, wa kasrati soal, ya. Idaatil mal ini dalil atas sebuah kaidah tentang muamalah, tentang jual beli. Diambil dari hadis ini sebuah kaidah, yaitu kaidah yang berbunyi kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu illa bidalil. Setiap yang bermanfaat boleh ditransaksikan kecuali adanya dalil yang melarang, walaupun manfaat namun diharamkan jual beli. Walaupun manfaat. Namun hukum asalnya kalau tidak ada larangan, setiap yang manfaat boleh. Berarti setiap yang tidak manfaat nggak boleh ditransaksikan, karena termasuk idaatul mal. Ada upil, ada orang upil, dijual upil sekilo sekian. Siapa yang mau upil? Kalau yang tidak bermanfaat saja nggak boleh, apalagi yang membahayakan jemaah. Seperti rokok misalnya, dia tidak membahayakan namun tidak ada manfaatnya, nggak boleh ditransaksikan. Tai kambing boleh tidak ditransaksikan? Kalau tidak manfaat haram, jangan. Tapi kalau bermanfaat tai kambing, manfaat tidak? Manfaat untuk pupuk, silakan.
Ada manfaat namun tidak boleh ditransaksikan. Manfaat apa itu? Bangkai. Manfaat tidak bangkai? Jemaah, manfaatlah bangkai ayam untuk apa? Pakan ikan. Manfaat tidak? Manfaat. Boleh nggak transaksi bangkai ayam? Nggak boleh. Jelas ya? Ini dari kaidah ini. Terus bagaimana caranya, ikhwan? Ada peternak ayamnya 100 ekor, coba. Bangkai. Mana buah? Biasa caranya. Mungkin kena apa gitu, mati 100 ekor bangkai. Bagaimana caranya? Boleh antum tawarkan kepada siapa? Peternak lele, teman antum ya. Ini ayamannya mati nih 100 nih. Antum kalau mau silakan ambil gratis wis. Karena nggak boleh transaksi. Jual beli nggak boleh, bangkai nggak boleh jual beli kan. Masih gratis lah untuk antum. Cuman ongkos kirimnya aja lah gitu. Tak antar kan wes ya. Ya antum bayar bensin untuk ongkos ini aja. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Karena itu hanya jasa antar saja. Jasa antar. Apa Anda termasuk hilah? Tidak semua. Enggak ada transaksi. Kalau jual beli kan jelas per ekor berapa nih. Tidak kan? Antar saja sudah. Mau banyak, mau sedikit pokoknya tak antar. Ganti bensin berapa? 100.000 saja sudah. Oh Masya Allah. Ayam 100 ekor. Nah, boleh kayak gitu. Cacing. Kecoa. Boleh nggak jual beli kecoa? Jemaah. Kalau kecoa jelas masuknya hasyarat, hal yang menjijikkan, nggak boleh kan, haram dimakan, nggak boleh transaksikan. Yang kedua nggak manfaat lagi. Kroto pakan burung, boleh nggak ditransaksikan? Jemaah. Cuma yang boleh aja jemaah. Pertama, setiap hasyarat itu serangga-seranggaan itu haram dikonsumsi dan tidak boleh dijual belikan. Ya. Tapi sekarang kalau untuk manfaat, dilihat manfaatnya. Kalau tidak untuk banyak manusia nggak dianggap. Dalam mazhab Syafi'i memang boleh jual beli cacing atau hal yang semisal lintah yang untuk ada manfaatnya. Namun kemanfaatan tidak seperti manfaatnya beras. Ya kalau beras kan semua orang gitu istilahnya. Maka pendapat yang kuat hal seperti itu tidak boleh. Maka antum kalau jualan pakan burung ya jualah yang lain, jangan jangkrik. Jual yang lain banyak, bisa enggak apa? Tapi boleh memberikan pakan burung dari jangkrik, cuman antum jangan beli, cari sendiri di sawah. Bolehnya boleh, cuman transaksi enggak boleh. Bangkai itu haram diapakan ya kawan? Haramnya bangkai ditransaksikan, tapi memanfaatkan. Makanya babul intifa', bab tentang memanfaatkan itu lebih luas dari bab tentang masalah halal atau haram jual beli. Lebih luas dia. Haram jual belikan tapi boleh memanfaatkan seperti bangkai tadi. Tapi nek babi, kabehnya dimanfaatkan ya ndak boleh, jual beli ndak boleh, makan ndak boleh, sembarangnya ndak boleh nek babi. Apalagi bangkainya tambah ndak boleh lagi. Hidup aja haram, apalagi mati. Baik. Wa kasrati su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahatin. Dan Nabi melarang banyak bertanya, ya. Kemudian Nabi melarang durhaka kepada ibu dan membunuh anak perempuan dan man'in wahatin. Man'in itu pelit, wahatin selalu mau diberi. Hat itu hat itu. Sini. Tapi dia nggak mau. Jadi suka menerima sumbangan tapi nggak pernah nyumbang. Kalau diberi sumbangan senang tapi nggak pernah nyumbang. Ini man'in wahat. Ini orang pelit. Baik. Kaitan hadisnya bukan ini ya kawan. Bab kita ini adalah zikir setelah salat. Itu bacaan apa tadi? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, ditambah Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jadi minkal jaddu. Berarti satu ikat ini. Artinya ikhwan, seorang muslim setelah sholat fardu cuman baca ini, cuman hadis ini saja, hadis siapa tadi ini, Al-Mughirah bin Syu'bah ini, cukup baca hadis ini, maksudnya lafaz zikir ini, itu sudah dianggap zikir setelah sholat fardu. Jelas ya?
Jadi zikir setelah salat fardu itu sedikit-sedikit sebenarnya, namun hadisnya banyak, beraneka ragam, sehingga menjadilah panjang sampai ada yang seperempat jam kalau ditotal semuanya. Tapi orang kalau cukup ini pun sudah dianggap gitu loh, teman. Makanya antum kalau pas ke susu bukan berarti enggak zikir. Karena orang yang tidak paham zikir setelah sholat dianggapnya panjang, sehingga dia lah wis daripada ndak selesai. Loh, kok ndak selesai? Memang zikir salah satu cuman segini saja. Cuman antum boleh tambah dengan lafaz-lafaz yang lain. Jelas ya? Antum zikir astagfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dal jalal wal ikram, selesai itu sudah antum pulang. Sudah selesai antum zikir itu. Cuman antum mau tambah karena masih punya waktu, silahkan. Tambah yang ini, tambah yang itu, tambah lagi sampai panjang akhirnya. Dan memang demikian, kalau waktunya punya banyak silahkan tambah yang panjang. Taib. Dianjurkan membaca doa atau lafaz zikir ini ya. Baca, dan dalam lafaz yang lain juga ada istighfar 3 kali ya. Kemudian membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Banyak sekali lafaz-lafaz zikir. Ada lagi yang pakai apa? Tasbih berapa? Coba baca di sini. Baca ini. Yang lain silakan baca. Ada yang baca yang lain? Coba Haris baca. Ya, yang tasbih berapa kali? Ahlud dusuri bid darajat al-ula. Taib, terjemahkan dulu dari Maula dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dari Abu Saleh As-Saman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang yang fakir dari Muhajirin datang kepada Rasulullah dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang kaya telah pergi dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang hakiki. Qala wa ma dzaka? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa yu'tikuna wala nu'tiqu. Terjem. Enggak persiapan. Qala, Rasul bertanya, wa madzaka, apa itu orang kaya berangkat atau pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal, mukim. Apa itu? Qalu, kata mereka orang-orang miskin ini, yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat ya Rasul. Mereka sholat, kami juga sholat. Mampu kami kalau sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami pun mampu puasa. Wa yatasaddaquna, mereka bersedekah. Nah, giliran mereka sedekah ya Rasul, wala natasaddaqu, kami enggak bisa, enggak mampu sedekah karena kami miskin.
yu'tikuna wa la nu'tiku. Mereka memberikan budak, kami pun tidak mampu memberikan budak. Maka Nabi mengatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum? Apakah mau kami atau aku tunjukkan, aku ajarkan kalian sesuatu yang kalian bisa mengejar orang yang lebih dulu dalam amal. Wa tasbiquna man ba'dakum, bisa mendahului orang yang setelah kalian, itu menyusul. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada yang lebih afdal yang bisa menyaingi kamu, ya, siapapun selain kamu. Illam man sona misal ma sana'tum, kecuali memang mereka melakukan juga apa yang kalian lakukan. Qalu bahasanya bertasbih, wa tukabbiruna, dan bertakbir, wa tahmaduna, kalian bertahmid, dubur kulli salatin, setiap apa? ujung salatmu, yaitu berapa totalnya? Salasan wa salasina marratan. Berapa? 33, ya. 33. Qala Abu Saleh, faraja fuqara al-muhajirin, maka kembalilah orang-orang fakir muhajirin. Setelah begitu tuh balik lagi kepada Rasul gitu. Ngadu lagi kepada Rasul. Kata mereka, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pun rupanya tahu amalan-amalan kita yang kemarin kau kasih tahu kepada kami itu. Tahu juga mereka rupanya. Mereka pun sama melakukan seperti kita. Akhirnya mereka pun, ya, kami tetap kalah lagi sama mereka gitu. Akhirnya apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Lah kalau sudah gitu ya repot wis. Berarti memang mereka dapat karunia sudah, yang Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Akhirnya kalah kan? Nah, di sini menunjukkan jemaah, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana yang afdal? Berdasarkan hadis ini, orang kaya tetap afdal karena kalah dia yang miskin dengan amalan-amalan hartanya. Orang miskin kan punya harta, sementara orang kaya pun ini kan juga soleh, mereka beramal. Sebagian ulama mengatakan demikian, dan dengan harta bisa berinfak di jalan Allah yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Taib. Ini menunjukkan zikir setelah sholatnya, dan menunjukkan aneka ragam bentuk zikir para jemaah. Disyariatkan berapa? 33 kali membaca subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat fardu, gitu ya. Kemudian juga ada zikir-zikir yang lain tentang bilangan tasbih seperti ini. Antum catat, di antara zikir yang dibaca setelah sholat, yang pertama baca ayatul kursi, lalu baca al-mu'awwidzat, ya, al-mu'awwidzat yakni al-falaq, an-nas, dan al-ikhlas, ya. Kemudian juga di antara zikir salat membaca tasbih dengan jumlah sebagai berikut. Antum catat, tasbih setelah salat dengan jumlah sebagai berikut. Yang pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu ditambah menjadi 100 dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis Abu Hurairah ini, ya, hadis sahih. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34, ikhwan. Berarti berapa? 100 itu. Ini hadis Muslim ini dari Ka'ab bin Ujrah. Ya. Terus yang ketiga, ikhwan. Kalau sudah begini kan enggak main tuduh sembarangan. Yang dikirnya beda ini bukan salafi misalnya, ternyata aneka ragam rupanya. Yang ketiga sekarang, Allahu Akbar 25, alhamdulillah 25, subhanallah 25, la ilaha illallah 25. Total berapa? 100. Ini hadis Tirmidzi dari Zaid bin Sabit. Antum tulis itu saja, dalilnya hadis Tirmidzi dari Zaid bin Sabit.
Yang tadi hadis siapa, ikhwan? Hadis Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ya. Kalau yang pertama tadi, yang berapa? Yang biasa antum baca itu ya? Ya. Nah, kalau yang itu hadis dari Abu Hurairah juga, hadis Muslim. Yang keberapa sekarang? Keempat. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, berarti berapa? 30. Ini hadis Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Enak nih, yang kususu pilih yang poin ini aja. Pakai hadis Abdullah bin Amr 10 30 tok. Itu pun sambil kencang. Jelas ya? Berarti ada berapa macam? 4 macam tasbih yang dilakukan setelah sholat fardu. Ada yang tadi ya, hadis kita ini 33, berarti cuma 99. Ada yang ditambah 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya. Ya. Ada yang 33 terus 34 jadi 100. Ada yang cuma 10. Nah, dari hadis kita ini, para jamaah sekalian, menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dalam apa coba? Dalam beramal. Mereka tuh bersaingnya dalam mengumpulkan amal, mengumpulkan pahala. Gitu. Sampai di antara mereka nggak ada yang tersaing, nggak mau ya ada yang menyaingi gitu. Nah, kemudian dari hadis tadi kita ambil faedah mana yang afdal, apakah al-ghaniyu syakir atau al-faqiru sabir. Ikhtilaf ulama kepada dua pendapat. Al-faqiru sabir, pendapat pertama, al-faqiru sabir afdal. Mana afdalnya jemaah? Mereka akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Fuqara'ul muslimin yadkhuluna al-jannah qabla agyanin binisfi yawm bi 500 sana. Orang fakir muslimin akan masuk surga sebelum orang kaya mereka setengah hari, yakni 500 tahun. Dari hadis ini kata mereka, pendapat pertama menunjukkan orang fakir lebih afdal. Ingat ikhwan, fakir yang soleh maksudnya fakir yang sabar, juga orang kayanya pun orang kaya yang bersyukur, bukan kaya yang bakhil, atau bukan fakir yang sombong. Sudah fakir sombong lagi ya. Jadi ini fakirnya sabar, kayanya juga syukur, mana yang afdal gitu. Yang kedua dalilnya nih, Nabi melihat surga, kebanyakannya apa ikhwan? Orang kaya atau orang miskin? Tala'tu fil jannah fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang fakir. Ya, orang fakir. Kalau neraka kebanyakan para wanita. Taib. Pertanyaannya jemaah, kalau kebanyakan neraka itunya penghuninya adalah wanita, berarti di surga kebanyakan siapa? Keliru. Kalau di neraka kebanyakannya adalah wanita, lalu di surga kebanyakannya siapa? Tetap wanita. Karena masing-masing antum dengan istrinya, lalu setiap antum mendapatkan bidadari 70. Berarti berapa? Oh, soake. Nggak satu loh cuma bidadari itu, Masya Allah. Berarti kebanyakan tetap wanita. Mana lagi? Pendapat kedua sekarang. Annal ghaniyya asyakira afdal. Pendapat kedua, orang kaya bersyukur itu yang afdal berdasarkan hadis kita ini. Betul tidak? Oh iya. Tadi orang kan kata Nabi, oh angel nih sekono kata Nabi. Wes. Berarti kamu ya kalah sama orang kaya itu sudah. Orang miskinnya tinggal apa? Ya sedih lah. Sedih. Ya. Karena Allah telah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki.
Baik. Di mana Allah mengunggulkan kepada siapa Allah kehendaki dalam hadis ini, ya. Baik. Pendapat yang kuat para jemaah, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sebagian memang mengatakan yang kaya yang afdal, tapi kata Syekhul Islam merinci dia, anna man kana taqiyan fahuwa afdal. Jadi dalam hal ini bukan melihat yang kaya miskinnya, tapi siapa yang paling bertakwa, maka itu yang afdal, kata Syekhul Islam. Artinya sulit untuk kita bisa mengatakan ini afdal, yang itu afdal, ya. Cuman kalau Syekhul Islam seandainya masih hidup, kita tanyakan, Syekh, kalau takwanya sama, mana yang afdal? Antara si kaya si miskin ini tadi, yang sama-sama yang bersyukur dan yang sabar tadi, takwanya sama, itu. Makanya wallahu alam lebih kuat pendapat yang mengatakan kaya, bagaimanapun kaya, cuman hati-hati di akhirat tadi, kan dalil juga kuat di akhirat. Cuma namanya nunggu masuk surga loh, bukan nunggu sembako, nunggu antrian sembako, bukan. Nunggu masuk surga 500 tahun gitu. Ala kulli hal wallahu taala alam. Kalau untuk masalah karunia, ganjaran semisal, tentu orang kaya yang saleh yang lebih afdal, karena dengan hartanya dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira cukup insyaallah, ya. Terus para sahabat itu kalau bertanya selalu dia bagaimana supaya yang terbaik, ya, minta itu yang terbaik, ya. Apakah boleh menambahkan doa di sebelum salam menggunakan doa-doa yang ada pada zikir pagi petang? Ya, tidak diperbolehkan ya zikir-zikir kalau bukan zikir salat di situ. Jadi kalau dibolehkan itu doa. Misalnya di dalam salat itu, misalnya membaca zikir masuk masjid, boleh enggak? Enggak. Apalagi zikir masuk WC, apalagi zikir jima sama istri. Artinya bukan tempatnya gitu. Kecuali doa-doa yang mutlak di situ, dibolehkan, dianjurkan, bahkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa, gitu. Kok panjang sekali ya segini? Halaman penuh. Masya Allah. Baik. Iya. Waktu melihat atau bertemu teman sebenarnya jangan sebutkan kisahnya, langsung pertanyaannya apa gitu, masalah jilbab ini. Ini ada kisahnya dulu. Ada suatu hari, ya, kalau sudah suatu hari, harus panjang ini biasanya. Karena pasti ada hari berikutnya, ikhwan. Suatu hari. Ya. Apakah yang dialami orang tersebut suatu karena dapat petunjuk dari Allah atau gangguan jin? Jazakallahu khair. Coba untuk baca kisahnya dulu nih. Nah, dulu. Sisi. Tapi kacamata sih. Baik. Waktu melihat atau bertemu teman, kabarnya atau awalnya berupa wanita yang berhijab. Ketika suatu hari dia berwudu di masjid,
dengan melepas jilbab, ya. Dan kemudian ada akhwat masuk untuk berwudu. Dan dia merasa ada yang membisikkan di hati, sembrono sekali kamu wudu melepas jilbab. Kemudian segera pakai jilbabmu karena tidak semua muslimah amanah dengan melihat auratmu. Ayo pakai jilbabmu dengan berwudu. Coba. Pernah suatu malam ada yang mengajak murojaah masalah tauhid, pelajaran tauhid, dan ketika sholat bisa deg-degan, teringat Allah Maha Besar dan kamu sekarang sedang menghadapnya. Apakah karena petunjuk dari Allah atau gangguan jin? Wallahu a'lam. Ini maksudnya apa? Bisikan dalam hal apa? Bisikan berwudu ketika di tempat wanita melepas jilbab tidak masalah. Ya, memang dilepas kalau di tempat khusus wanita, dan boleh sesama muslimah melihat aurat masing-masing berupa aurat yang boleh dilihat seperti rambut, ya, kecuali wanita kafir. Nah, adapun wanita sama muslimah dibolehkan. Maka kalau ini anggapan tadi seolah ini keliru, ya bisa jadi karena kejahilan atau ketidaktahuan. Terus ketika murojaah, mengajak murojaah masalah tauhid, dan ketika sholat tiba-tiba deg-degan teringat Allah Maha Besar, apakah ini gangguan setan atau hidayah? Wallah alam. Kalau itu hal yang baik, ketika ingat keagungan kebesaran Allah, maka ini bagian dari hidayah, karena itu hal yang baik, ya, bagian hidayah dari Allah. Tapi kalau itu adalah hal yang jelek, maka bisa waswas dari syaitan. Itu intinya. Nah, ya demikian. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.